Selamat pagi saudara-saudara, mahasiswa STT Simpson, para dosen, karyawan, dimanapun juga berada. Pagi hari ini saya diberi tugas oleh mahasiswa, oleh lembaga untuk menceritakan, untuk membahas sebuah topik dalam rangka menelaah tentang kepemilikan dan pengelolaan atau yang disebut dengan penata layanan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang renungan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur Engkau akan menolong kami, berikan kekuatan, hikmat, sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan katakan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan akan menuntun kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Penata layanan atau pemilik atau pengelolaan itu didasari atas kepemilikan atau pengelolaan yang manusia pilih. Sebelum akan membahas lebih jauh lagi, kita akan membaca dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai ke 17. Kejadian 3 ayat 1 sampai 17 mengatakan demikian. Adapun si ular itu yang paling cerdik dari segala binatang yang dijadikan oleh Allah, ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman itu jangan kamu makan." Lalu saut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu akan mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada sewaktu kamu memakan, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatan, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buah dari buahnya itu dan memakannya, dan diberikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antaranya pohon-pohonan dalam taman. Ya, kita akan mengupas pada ayat yang ke-7 saja, yang tentang bagaimana sampai ke ayat yang 8 saja supaya waktunya tidak begitu lama. Tuhan memerintahkan kepada manusia dalam Taman Eden itu untuk hidup. Ya. Karena kita tahu bahwa manusia adalah ciptaan Allah. Maka akan kita mulai dengan definisi atau pengertian yang akan kita bahas bersama-sama. Segala sesuatu yang kita miliki adalah kepunyaan Allah. Kita tidak mempunyai apa-apa dari semua. Di sisi lain ada kebenaran. Segala sesuatu yang kita miliki adalah kekayaan kita, dan kita bertanggung jawab atas penggunaan atau penyalahgunaannya. Dari dua pemikiran yang pertama tadi, yang mengatakan ketika kita berpikir bahwa segala sesuatu milik Allah, maka kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Hal ini menjadi alasan tidak melakukan apa-apa. Kekeliruan yang kedua adalah ketika kita berpikir bahwa segala sesuatu milik kita, kita dapat menjalankan hidup ini tanpa Allah. Hal ini mengarah kepada kepongahan dan kesombongan. Coba kita lihat lagi kepada Kejadian ayat 3, pasal 3 ayat 1 sampai ke 17 tadi. Kalau kita bisa membaca akan lebih baik lagi. Habitat pertama bagi manusia adalah Taman Eden. Jelas tadi diceritakan Taman Eden. Kebun permai dilengkapi dengan sesuatu yang manusia perlukan. Kekayaan, kesuburan, keindahan, semua tersedia. Tetapi mengapa tiba-tiba ada larangan? Memakan buah pengetahuan tentang apa yang baik dan yang jahat terdengar ganjil rupanya. Dalam hal ini Tuhan hendak menegaskan sebuah tetapan utama dalam kehidupan adalah kepemilikan. Larangan itu mengingatkan manusia
bahwa manusia bukan pemilik Taman Eden. Manusia hanya diberi kepercayaan untuk mengolah. Perintah jangan makan buah yang ada di tengah-tengah taman itu bukan berarti Allah kita kejam atau otoriter, tetapi memberitahu bahwa semua yang ada dalam kehidupan manusia itu sebetulnya milik Allah, milik Tuhan semesta alam. Manusia sebagai pengelola, tidak lebih dari itu. Di lain pihak, para mahasiswa bisa membaca dalam kitab Ester 1 ayat 8, itu menceritakan bahwa ada sebuah keputusan raja ketika diberi kebebasan oleh raja yang mengatakan silahkan minum tapi tidak dengan paksa. Dalam kitab Ester 1 ayat 8. Raja memberi kebebasan untuk bertindak, tidak memaksa bertindak, namun kebebasan yang bertanggung jawab. Kadangkala di waktu adanya kebebasan, manusia menggunakan arti kebebasan untuk hidupnya semau sendiri. Manusia menganggap bahwa semua hidup itu miliknya. Dia bukan pengelola, tapi mengingini bahwa dia menjadi pemilik. Ketika tidak paham dengan apa yang dengan kepemilikan atau pengelolaan, maka dampaknya akan dahsyat. Diceritakan di kitab itu, Ratu Wasti menjadi gelandangan. Dia dipecat. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa kebebasan yang raja berikan itu berarti tidak boleh diganggu gugat. Ketika disuruh menghadap raja, dia tidak mau, dia menolak karena menganggap bahwa hidupnya itu miliknya dia, bukan miliknya sang ratu, sang raja itu sendiri. Akhirnya bisa tertera dan bisa terceritakan di kitab, pasti turun dan dia tidak menjadi permaisuri lagi. Kalau Tuhan berkehendak, dia yang mempunyai pemilik, ratu bisa menjadi gelandangan dan dari gembel bisa menjadi ratu. Sumber malapetaka dalam kehidupan manusia adalah keserakahan. Manusia lupa bahwa ada yang dalam hidup ini bukan miliknya. Sifat keserakahan itu merupakan sumber pemikiran untuk menjadi pemilik. Misalkan waktu, jabatan, anak, kesehatan, uang, talenta, harta benda. Itu mesti manusia berpikiran itu mutlak milik manusia. Itu merupakan komoditas yang sering dianggap mutlak milik manusia. Tetapi hati-hati. Kalau kita semua menggunakan waktu, jabatan, kesehatan, talenta, harta benda, itu menganggap itu milik kita sendiri, kita akan menjadi orang yang paling celaka. Karena kita tahu bahwa itu sebetulnya milik Tuhan. Seperti di kitab Kejadian tadi. Semua yang ada di Taman Eden itu miliknya Tuhan. Kalau kita tidak menganggap itu miliknya Tuhan, mengadopsi itu miliknya sendiri, itu adalah sifat kepongahan, sifat kesombongan. Manusia akan menjadi sombong dan pongah. S.C. Lewis mengatakan kesombongan itu pada dasarnya merupakan sifat kompetitif. Kesombongan itu tidak puas hanya memiliki sesuatu, tetapi dia harus memiliki lebih daripada orang lain. Ketika kita menganggap bahwa semua yang ada dalam hidup kita itu milik kita, kita tergolong dalam orang yang pongah dan sombong. Membicarakan tentang pengelolaan itu artinya adalah membicarakan tentang manajemen. J.R. Jerry mengatakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari tindakan, perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran tertentu melalui manfaat sumber daya manusia dan sumber-sumber lain. Ini sebuah manajemen. Fungsinya adalah untuk menata bagaimana langkah-langkah yang ada itu. Manajemen itu merupakan pengelolaan. Dia harus bertanggung jawab kepada pemiliknya. Suatu ketika, sebelum saya bekerja menjadi dosen di STT Simpson ini, pernah bekerja di instansi farmasi di Jalan Pemuda. Pagi-pagi
Saya menghadap bos, namanya Pak Irman, Pak Handoyo. Saya masuk di ruangannya. Ketika saya mau keluar, disarankan tidak boleh. Harus mendengarkan apa yang dia katakan. Ternyata dia baru saja menasihati supervisi atau seorang petugas pengamat lapangan, ya, supervisor itu ya, pengamat lapangan atau manajer area itu dimarahi. Kenapa? Karena dia menaikkan gaji karyawannya tanpa memberitahu kepada Pak Handoyo. Pak Handoyo bilang, kamu harus tahu, perusahaan ini itu adalah milik saya, milik Handoyo, bukan milik kamu. Kamu itu adalah petugas, kamu itu adalah orang yang bekerja di perusahaan ini. Tidak berhak untuk menaikkan gaji karyawan. Kelihatannya petugas itu sedih dan agak marah, tetapi dia tidak bisa membantah. Memang dalam hal ini, betul, perusahaan itu miliknya keluarga Hartono. Yang pegawai tadi yang merupakan supervisor atau dia manajer area itu tadi, hanya sebagai bagian dari pengelolaan. Dia tidak berkuasa untuk memiliki, tidak berkuasa untuk memberi keputusan. Kadang lupa ketika sudah diberi otoritas, dia lupa bahwa sebetulnya dia itu pemilik atau dia itu pengelola. Akhirnya orang itu keluar dari tempat perusahaan. Tidak tahu bahwa itu sebetulnya hal yang benar, menunjukkan bahwa kepemilikan itu miliknya dari Hartono tadi. Pak Agus ini tadi nama petugas manajer areal tadi adalah hanya sebatas dia mengumpulkan hasil dari sales tadi. Dia tidak berhak untuk menaikkan gaji karyawannya. Walaupun pada akhirnya dinaikkan, tetapi itu keputusannya bukan keputusan Pak Agus, keputusan dari Pak Adi Hartono. Karena yang punya pabrik industri farmasi itu miliknya Pak Adi Hartono. Maka ada kekeliruan di sini ketika mengambil sebuah keputusan. Nah, itu akan terjadi kalau kita menganggap hal yang sama dalam hidup ini. Kita sebagai pengelola, kita nanti akan kesalahan. Kita akan mengalami kesulitan dan mengarah ke kesombongan. Yang terakhir, saya mendapat kiriman WA dari teman-teman itu mengatakan demikian. Orang yang paling tenang hidupnya itu adalah seorang tukang parkir. Loh, kok seorang tukang parkir? Iya. Mobilnya bagus-bagus, bermerek, dijajar satu persatu. Tapi dia nggak sombong. Ketika mobilnya pergi satu persatu, dia nggak sedih. Ya kenapa? Apa rahasianya? Rahasianya adalah karena dia tidak merasa memiliki, tetapi dititipi. Siapa yang merasa memiliki akan sedih jika kehilangan. Dia akan kehilangan jabatan, kehilangan harta benda, kelihatan kesehatan. Tetapi semua orang yang merasa dititipi, dia akan senang saja. Karena dia merasa bahwa itu semua dititipkan kepada kita. Semua dalam hidup ini adalah titipan. Orang akan menjadi sombong ketika yang dia hanya dititipi, kok merasa memiliki. Dititipi kok sombong. Lah, itulah para mahasiswa, para dosen, dan para karyawan. Dalam hidup ini kita harus memilahkan yang namanya penata layanan, kepemilikan dan pengelolaan. Itu jauh berbeda. Kita harus menyadari bahwa hidup kita itu bukan milik kita sendiri. Tidak semaunya sendiri, memberi keputusan semau sendiri, menggunakan waktu, menggunakan uang, menggunakan jabatan, menggunakan segala sesuatu untuk kepentingan kita sendiri. Tapi harus diingat, semua yang kita terima itu merupakan titipan dari Tuhan. Kita hanya sebagai pengelola saja. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih atas hikmat yang Tuhan sudah berikan. Kami mengerti bahwa kami adalah sebagai pengelola, bukan sebagai pemilik. Sehingga semua persoalan ini kami hanya diwajibkan untuk
untuk mengelola. Untuk mengelola akan lebih baik lagi. Semua otoritas kami percayakan di dalam nama Yesus, karena Engkaulah yang punya otoritas untuk kehidupan kami. Amin.